Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mustamil Channel. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi matrik. Silakan kalian tonton sampai selesai materi matrik ini sehingga kalian lebih paham untuk mengerjakan soal yang akan Bapak berikan di Google Form. Matrik ini mungkin pelajaran baru untuk kalian yang kelas 11. Apa itu matrik? Matrik adalah, kita bahas dulu pengertian matrik. Matrik adalah susunan kelompok bilangan, dalam bentuk baris dan kolom. Bentuk baris dan kolom. Jadi ada kelompok bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Berikan contoh notasi matrik. Kalau misalkan A, biasa matrik itu huruf kapital, huruf besar. Angkanya, kelompok bilangannya Bapak sembarang aja, misalkan 3, 2, 1, 5, 4, 3, 7, 6, 8, dikurung lagi. Ini adalah dikatakan matrik. Yang mana baris? Baris ini yang mendatar. 1, 2, 3, artinya ada 3 baris dan nih. Baris 1, ini baris 2, ini baris yang ke-3. Kolom yang mana? Yang kolom itu yang tegak. Yang tegak kayak gini nih. 3, 5, 7 ini artinya baris kolom 1. Yang ini kolom 2. Yang ini adalah kolom 3. Gitu. Jadi di matrik A ini terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3 dikali kolomnya ada berapa? Ada 3 juga. Ini dikatakan ordo. Di dalam matrik ini dikatakan ordo. Ordo bahasa kita adalah ukuran matrik. Nah, nanti kita bahas sendirilah tentang ordo. Tapi Bapak bahas dulu tentang letak matriknya. Letak bilangan di matrik tersebut, misalnya A, 2, 1. Maksudnya apa ini? A, baris yang kedua bertemu dengan kolom yang pertama. Baris yang kedua 1, 2. Ya, yang di sini ya. Di sini kolomnya 1, kolom 1 yang ini. Pertemuannya mana ini? Jadi A21 letaknya adalah angka 5. Kalau Bapak tulis misalkan A33, maksudnya apa? Kolom yang ketiga 1, 2, 3. Nah, ini 7, 6, 8. Dan kolom yang ketiga 1, 2, 3. Pertemuannya di mana? Nih di sini. Ini kan kolomnya 3, barisnya ketiga, kolomnya ketiga. Jadi adalah angka 8. Bagaimana kalau misalnya A12? Apakah sama dengan 21? Barisnya pertama, baris pertama yaitu 3, 2, 1 di antara angka ini. Kemudian kolomnya yang 2, kolom kedua ini nih ya. Nah, jadi masuknya ke angka 2. Jadi A21 dengan A12 itu beda letak bilangannya, itu ya. Nih, Bapak lanjutkan ke ukuran matrik atau ordo. Misal ukuran matrik itu berarti n baris dikali n kolom. Nah, ini tadi kalau Bapak sambung lagi lah, n baris kali n kolom. Apa tuh n? N itu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Misalkan Bapak berikan contoh matrik B lah. B nya adalah
2, 3, 1, sembarang aja nilai angkanya. Ini 1, 4, 5 misalkan. Barisnya ada berapa? 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Jadi tuliskan 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. C misalkan. Bapak tulis ini adalah negatif 3, 4, 5, 7. Kolomnya 1, 2. Barisnya 1, 2. Kolomnya 1, 2. Jadi ordonya adalah 2 kali 2. D. Sekarang Bapak tuliskan lagi 3, 7, 6. Barisnya ada berapa? Barisnya 1 nih, hanya 1 baris. Kolomnya 1, 2, 3. Jadi ditulis 1 kali 3, bukan 3 kali 1 ya, sebab barisnya 1, kolomnya 3. Coba Bapak ubah kalau misalnya begini, 4, 7, 5. Nah ini ada barisnya berapa? Barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 1. Jadi 3 kali 1, beda ya, 1 kali 3 barisnya hanya 1. Kalau 3 kali 1 artinya kolom barisnya ada 3. Kalau misalnya Bapak tulis F lah, misalkan Bapak tulis gini, misalnya angka 5 aja di sini, artinya berapa tuh barisnya kolomnya? Barisnya hanya 1, kolomnya juga ada 1 kan, jadi 1 kali 1, bordo 1 kali 1. Istilah-istilah di dalam matrik. Ini Bapak bahas tentang istilah dalam matrik. Ada beberapa istilah di dalam matrik. Misalnya Bapak tulisnya A adalah ada dikatakan matrik baris. Baris artinya apa? Hanya terdiri 1 baris, hanya 1 baris. Contoh A 3, 7, 4. Barisnya ada berapa? 1. Misalnya B lagi, misalnya 2, 1. Barisnya ada berapa? 1 juga. Maka dikatakan seperti ini, dikatakan baris matrik baris. Yang B. Sekarang yang B, yaitu ada matrik baris, ada juga matrik kolom. Artinya apa? Artinya dia terdiri hanya 1 kolom. Ini A nya Pak tuliskan, misalkan 3, 2, 1. Nah ini kolomnya ada 1. B misalkan lagi 6, 7, 8, 1 misalkan. Nah nih ada berapa kolom? Hanya 1 kolom, maka dikatakan matrik kolom. Sekarang yang C, ada dikatakan juga ada yang matrik persegi. Matrik persegi artinya banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Itu. Contoh Bapak berikan contoh yang A. Matrik A nya yaitu 3, 1, 4, 6. Barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Ini bordo berapa? 2 kali 2. Kalau ininya sama, itu artinya matrik persegi. Sekarang ada dikatakan matrik sejenis. Nah, sekarang matrik sejenis. Sekarang D, matrik sejenis. Misalkan A, Bapak tuliskan A nya, nanti pen aja lah. Ini A ya. 3, 1, 4, 5 misalkan. Dia akan sejenis dengan juga harus sama kayak gini.
Bordo 2 kali 2 ini harus juga sama, misalnya 1 3 2 7 ini sejenis, jadi A sejenis dengan B. Sekarang C, misalkan C nya adalah 3 4, D nya adalah 2 6 misalkan, artinya C sejenis dengan D gitu ya. E yaitu transport matrik. Nah, ada juga di istilahnya transformasi matrik. Oke, transformasi matrik artinya merubah baris menjadi kolom, atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Merubah kolom menjadi baris gitu ya. Bapak berikan contoh, misalkan A nya Bapak tuliskan 213 sininya 465. Nah, bodoh berapakah dia? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2 3 3, jadi bodoh 2 kali 3. Kalau dia berubah menjadi A transport, nah maka AT, A pangkat T itu artinya A transport, maka akan berubah dia nih. Apa yang berubah? Baris ini menjadi kolom. Baris 2 1 3 jadi kolomnya nih. 2 1 3 gitu. Baris ini juga ini menjadi kolom 4 6 5 untuk kolom yang kedua. Awalnya 2 kali 3, sekarang itu kolomnya ada berapa? Barisnya ada berapa? 1 2 3. Kolomnya 1 2. Jadi 3 baris 2 kolom gitu ya. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada operasi matrik. Yang untuk matrik sama. Apa tuh matrik sama? Yaitu dua buah matrik angkanya sama, di dalam bilangannya itu sama. Misalkan ini Bapak berikan soal aja, misalkan seperti ini. Contoh soal 3 7 sininya 2P tambah Q gitu. Sininya 6 sama dengan tulisan sini 3. Nah ini sini 1 3, sini juga 3. Nah ini Bapak bedakan P tambah 2. Nanti 7 itu akan sama dengan P tambah 2. Yang di sini adalah 14. Sininya 6. Yang pertanyaannya adalah P tambah Q. Nah, ini kita akan cari P tambah Q. Cari P di mana? Ini cari P itu kita samakan ini. 7 ini kan sama dengan 2P tambah 2, atau boleh juga dibalik. P tambah 2 itu sama dengan 7. Jadi kalau kita mencari P sama dengan 7 dikurang 2. Ini kan positif nih, pindah jadi negatif. P-nya berapa? 5. Oh, udah dapat dah 5. Sekarang Q-nya juga. Q-nya harus kita cari. Q, Anda carinya di sini nih. 2P tambah Q dia akan sama dengan 14. 2P tambah Q sama dengan 14. P-nya udah dapat kan? P-nya udah dapat, dikurung aja nih nilainya. P-nya itu 5 tambah Q sama dengan 14. 2 kali 5 berapa? 10 tambah Q sama dengan 14. Q-nya sama dengan 14 dikurang 10. Q sama dengan 4. Oh, dapat nih. Jadi kita masukkan nilainya. P tambah Q. P tambah Q, P-nya adalah 5, Q-nya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 9. Itu ya. Oh iya, tadi tak nampak. P tambah Q, Bapak ulangi, P tambah Q, karena P-nya adalah 5, Q-nya adalah 4, maka 5 tambah 4 jadinya 9. Oke, soal yang kedua. Ini matriknya sama. Matrik sama artinya
5 dengan 5 sama, 2 dengan 2 udah sama, hanya kita mencari 4 pangkat X tambah 2Y itu sama dengan 8 dan 3 X kurang 2 itu sama dengan 7. Jadi kayaknya yang lebih mudah kita cari dulu yang X nya dulu nih. Jadi 3X kurang 2 itu sama dengan 7. 3X sama dengan 7, negatif jadi positif nih 2. Jadi 3X sama dengan 9, sama-sama dibagi 3, X nya sama dengan 3, ataupun 9 dibagi 3 aja nih, 9 bagi 3 dapatnya 3. Oke, X nya udah dapat 3. Hanya kita belum cari nih X kurang Y nanti nih kan, Y nya juga kita cari. Oh, Y nya ada letaknya di sini. Jadi 4X tambah 2Y itu sama artinya dengan 8 kan, dengan ini dengan ini. Nah, nih sama nih, baris pertama kolom pertama, ini juga baris pertama kolom pertama. Oke. Karena dia tidak sama, kita samakan dulu angkanya. 4 itu bisa dipangkatkan 2 pangkatkan 2. Ini juga kita harus kita pangkatkan, dikurung X tambah 2Y gitu. Ini supaya hasilnya 8, maka 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kalikan 2 hasilnya adalah 8. Karena 2 nya udah sama, ini boleh kita coret. 2 nya juga coret karena udah sama. Jadi yang kita pakai adalah 2 buka kurung X tambah 2Y itu sama dengan 3. Sekarang kan tujuan kita mencari Y. Ini kalikan dulu nih. Nah, ini kali ini. Berapa hasilnya? 2X. Nih 2 kali 2Y 4Y sama dengan 3. Sekarang kita masukkan yang udah ketahui nilainya, yaitu 3. 2 buka kurung sini 3 tambah 4Y sama dengan 3. Ininya 6 tambahnya 4Y sama dengan 3. 4Y sama dengan 3. 6 ini kan pindah sini jadi kurang 6. Jadi 4Y sama dengan 3 kurang 6, negatif 3. Yang dikurangkan lebih kecil nih. Jadi ini kan kali nih 4 kali Y. 4 kali Y kalau pindah jadi bagi Y sama dengan negatif 3 per 4. Jadi Y nya adalah negatif 3 dan 4. Apakah udah selesai? Belum. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai ini. Bapak carikan sampai sini. X kurang Y sama dengan berapa? X nya adalah 3, kurang, tulis kurang. Y nya berapa? Y nya negatif 3 per 4. Buka kurung karena ada negatif kan? Negatif 3 per 4. Ingat, negatif kalikan negatif dia akan berubah menjadi positif. 3 tambah 3 per 4. Kalau mengubah menjadi pecahan campuran, ini gampang aja kalau menjadikan pecahan campuran. 3 per 4 kalau menjadi pecahan campuran. Tapi kalau dia berubah menjadi pecahan biasa, nah ini ubah pecahan biasa nih, ini campuran. Nah, ini campuran, ini yang biasa nih. Kalau kita mengubah menjadi pecahan biasa, ini harus diubah pecahan, penyebutnya juga diubah 4. Jadi 4 gini, sininya harus 4 dan hasilnya harusnya 3. Jadi sininya adalah 12 bagi 4 kan di 3 tambah 3 per 4. 12 tambah 3 adalah 15 per 4. Oke, ini pecahan biasa gitu ya. Ya, operasi matrik. Tadi kita udah bahas tentang operasi matrik yang matriknya sama. Sekarang penjumlahan dan pengurangan matrik. Syaratnya gimana kalau untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan matrik? Syaratnya adalah ordonya harusnya sama. Jadi ordonya sama. Ordo harus sama atau harus sejenis. Oke. Coba lihat ada 4 matrik.
A, B, C, dan D. Apakah A dan B bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan? Tentunya tidak. Kenapa? Karena di sini boordo 2 kali 2. Yang ini 2 kali, kolomnya ada berapa? 3. Yang ini, oh ini 2 kali 2 ya. Yang ini barisnya berapa? 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Jadi 2 kali 3. Jadi yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan, A akan bisa kita jumlahkan kurangkan dengan yang C ya. Sedangkan yang B dengan yang D gitu. Bapak berikan contoh untuk misalnya A tambah C. Ini untuk penjumlahan. A tambah C. Tulis saja matrik A-nya. A-nya adalah 2, 1, 3, 5 ditambah itu. C-nya berapa? 3, 1, 6, 4. Iya. Maka hasilnya berapa nih? Nih, ingat baris pertama, kolom pertama dijumlahkan baris pertama dengan kolom pertama juga. Jadi 2 tambah 3 5. Pantai. 1 tambah 1 2. 3 dengan 6 kan? Jangan 3 dengan 4. Ini dengan di sini juga nih. Jadinya 9. 5 tambah 4 9 juga. Oh, ini hasilnya selesai. Penjumlahan udah, sekarang pengurangan. Misalkan B kurang D. B nya berapa? B nya 1, 2, 4 3, 1, 6 dikurang D nya berapa? 1, 1, 2 2, 2, 3. Oke, kita selesaikan. 1 dikurang 1. Jadi ini dengan ini ya. 1 kurang 1 0. 2 dikurang 1 ya 1 kan. 4 dikurang 2 ya 2. Nah, sekarang nih 3 kurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. 1 dikurang 2. 1 kurang 2 negatif 1. 1 kurang 2 ya negatif 1. 6 kurang 3 dapat 3. Oh, selesai. Gitu, mudah kan? Sampai ya. Ya, terima kasih setelah menonton video pembelajaran Bapak. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Jangan lupa nonton lagi di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, like dan komen video Bapak.